Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang strategi atau desain pembelajaran dari agenda 2, yaitu tentang nilai dasar PNS berakhlak. Sebelumnya saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adi Setiadi, saya Widi Iswara Alhimadia, BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan tentang strategi atau desain pembelajaran nilai-nilai dasar PNS agenda 2 berakhlak. Para pemirsa, kita bersama di dalam agenda 2 yaitu tentang nilai dasar PNS berakhlak. Secara deskripsi singkatnya adalah bahwa di dalam agenda pembelajaran ini diharapkan para peserta bisa menginisiasikan nilai dasar ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat, sebagai rekan berbangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan. Tujuan dari pembelajaran agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak, pada prinsipnya diharapkan para peserta setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan para peserta bisa mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Para pemirsa yang saya hormati, indikator hasil belajar dari agenda 2 yaitu tentang nilai dasar PNS berakhlak, pada prinsipnya peserta setelah mengikuti dasar ini, pembelajaran ini, yang pertama peserta diharapkan bisa menjelaskan konsep dan panduan perilaku dan memberikan contoh perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan secara tepat. Selanjutnya adalah bisa menerapkan nilai akuntabel secara tepat. Selanjutnya adalah bisa menerapkan nilai kompeten yang secara baik, dan selanjutnya adalah bisa menerapkan konsep perilaku harmonis secara tepat, dan selanjutnya adalah para peserta diharapkan bisa menganalisis kasus dan menerapkan nilai loyal secara tepat. Terus selanjutnya para peserta bisa menerapkan nilai adaptif di tempat peserta bekerja, dan selanjutnya ada terakhir diharapkan para peserta bisa menerapkan nilai kolaboratif secara tepat. Para regulasi yang ada yang bersama di dalam pelaksanaan asal, kurikulum yang dipakai adalah menggunakan kurikulum berdasarkan keputusan LAN nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Di dalam pelaksanaan lasar ada 3 jenis pelaksanaan lasar. Yang pertama adalah pembelajaran atau pelaksanaan lasar menggunakan jenis klasikal, tatap muka, pembelajaran full di kelas secara tatap muka atau luring. Yang kedua adalah pelaksanaan lasar melalui blended learning, dan yang ketiga adalah pelaksanaan lasar secara full learning. Nah, sekarang saya akan memaparkan strategi pembelajaran yaitu melalui blended learning. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam kegiatan belajar mengajar pas pembelajaran di dalam blended learning ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembelajaran yaitu secara distance learning. Pembelajaran distance learning itu dari sinkronus dan asinkronus. Kita bersama di dalam pembelajaran sinkronus yaitu melalui pembelajaran distance learning itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Semuanya adalah jumlah JP-nya adalah 39 JP, yaitu dari 5 JP sinkronus, hari pertama adalah 2 JP, dan hari yang ketiganya adalah 3 JP. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam sinkronus, jadi yang pertama adalah tahap pendahuluan. Fasilitator atau WI memperkenalkan diri dan untuk membangun keharmonisan peserta sehingga pembelajaran bisa dirasakan secara baik. Metodenya adalah tanya jawab, dan media alat bantunya adalah laptop dan bahan tayang. Itu dilaksanakan selama 10 menit. Selanjutnya adalah tahap yang kedua di dalam sinkronus, yaitu penyajian. Jadi sesi pertama sinkronus hari pertama itu adalah selama 2 JP. Jadi di sini
tutor atau WI melakukan tanya jawab pengalaman tentang emosi. Karena di dalam pelaksanaan blended learning sebelum masuk ke distance learning, para peserta merasakan emosi dulu, yaitu Massive Open Online Course, yaitu selama 21 JP, yaitu pelaksanaan mandiri yang dilaksanakan di LMS yang dilaksanakan oleh para peserta sebelum memasuki distance learning. Nah, setelah kita melakukan tanya jawab dan pendalaman tentang emosi, dilanjutkan penjelasan yaitu tugas. Hari pertama kita memberikan tugas, misalnya di sini adalah learning journal. Yang pertama adalah diberikan waktu selama 2 JP, dan setelah itu dilanjut ke hari yang sinkronus yang kedua, yaitu dilaksanakan pada hari yang ketiga. Atau di sini di dalam pembelajaran agenda 2 dimulai dari hari yang keempat, karena hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari ketiga adalah pembelajaran khusus untuk agenda 1. Nah, selanjutnya para pemirsa yang saya hormati, di dalam sinkronus yang kedua adalah dirasakan selama 135 menit atau selama 3 JP. Ini dilaksanakan pada hari yang ke-8. Jadi 4, 5, 6, 7 pada hari ke-7 para pemirsa. Jadi hari yang ke-4 adalah sinkronus yang pertama, hari yang ke-5 adalah asinkronus, hari ke-6 asinkronus, dan hari ke-7-nya, mohon maaf, dilaksanakan sinkronus yang ke-2 untuk agenda 2 selama 3 JP. Nah, di sini di dalam sinkronus yang kedua, seperti biasa kita tutor membuka, menyampaikan syalam dan menciptakan suasana supaya lebih kondusif dan memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan tugas individu atau kelompok. Ya, metodenya adalah ceramah dan tanya jawab dan paparan. Ya, media alatnya adalah seperti biasa laptop, komputer, bahan tayang, dan hasil tugas peserta. Ini dilaksanakan selama 135 menit atau selama 3 JP. Nah, selanjutnya setelah sinkronus yang kedua adalah berupa tahapan kegiatan yaitu penutup. Jadi kita memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran di agenda 2, dan ini dilaksanakan 10 menit. Nah, selanjutnya para pemirsa, setelah kita melewati sinkronus, yang harus dilaksanakan oleh kita adalah asinkronus. Asinkronus itu adalah pembelajaran selama 34 JP. Kalau dikali 45 JP adalah sekitar 1530 menit atau 25,5 jam. Ini diberikan tugas ya selama hampir 4 hari, yaitu di hari keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yaitu kita di dalam asinkronus ada pembelajaran mandiri. Diharapkan para peserta ya bisa melaksanakan atau melakukan tugasnya dan bisa berkonsultasi kepada tutor atau WI-nya. Jadi metodenya adalah penugasan individu kelompok ya, dan outputnya diharapkan peserta dapat menyelesaikan semua tugas baik itu individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran di ya. Nah, pembelajaran klasikal para pemirsa yang saya banggakan itu dilaksanakan sekitar 45 menit. Yang harus dilaksanakan di dalam pembelajaran klasikal, yang pertama adalah di dalam pendahuluan. Jadi kegiatannya seperti biasa menyampaikan syalam, memperkenalkan tim pengampu, dan menyelesaikan tujuan dari alur pembelajaran. Ya, peserta diharapkan bisa menyimak, dan metodenya adalah ceramah dan tanya jawab. Nah, ini dilaksanakan selama 15 menit. Nah, tahapan yang kedua dalam klasikal setelah pendahuluan adalah penyajian. Yaitu sesi pertama diharapkan para peserta bisa menyimak proses pengalaman organisasi, memberikan penguapan materi tentang agenda 2, dan diharapkan bisa menyelesaikan tugas kelompok. Misalnya di sini ada role play tentang organisasi nilai dasar PNS berakhlak. Nah, di sini metode yang dipakai ada ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi. Nah, untuk penyajian dilaksanakan selama untuk sesi pertama adalah 120 menit, hampir 2 jam, dan kita lanjut setelah sesi pertama dari penyajian ada sesi yang kedua. Yaitu sesi kedua itu adalah pada prinsipnya ya, kita melanjutkan kegiatan dari sesi pertama dan memandu dan menyimak paparan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok misalnya di sini bisa memberikan apresiasi ataupun umpan balik dari praktek role play tentang tugas organisasi nilai dasar PNS berakhlak.
Nah, ini dilaksanakan selama 90 menit. Nah, setelah sesi yang kedua 90 menit ya, di dalam pembelajaran klasikal dilanjutkan kepada sesi yang ketiga ya. Nah, di sini fasilitator bisa memandu menyimak paparan tugas kelompok dan memberikan apresiasi umpan balik. Selanjutnya diharapkan peserta bisa menyimak ya, dan metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan paparan. Nah, ini dilaksanakan selama 170 menit. Nah, selanjutnya ya, di dalam pembelajaran klasikal adalah penutup. Jadi di sini tutor atau widya suara fasilitator bisa memberikan apresiasi atas partisipasi dan antusias peserta dalam melaksanakan pembelajaran, dan menutup dari kegiatan klasikal ya, dan memberikan plus motivasi supaya peserta tetap semangat. Dan ini metodenya dilaksanakan oleh aku selama 10 menit. Jadi pada intinya para pemirsa, dari kegiatan strategi desain pembelajaran dari agenda 2 itu nilai dasar PNS berakhlak, nanti terakhir kita akan memberikan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran yang diharapkan bisa mengevaluasi, yang pertama salah satu contohnya adalah diharapkan mengevaluasi tentang hasil penjelasan tentang pemahaman pembelajaran mandiri atau MOC modul agenda 2. Yang kedua adalah evaluasi di dalam penugasan, hasil penugasan pada pembelajaran discerning hari ke-1 sampai hari ke-4, atau di agenda 2 hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah untuk agenda 1. Nah, tentang sikap dan kebelan negara. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran adalah mengadakan evaluasi tentang hasil paparan tugas kelompok. Misalnya di sini adalah praktek role play tentang realisasi nilai dasar PNS berakhlak, dan video komitmen dan branding action berakhlak pada pembelajaran klasikal. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya paparkan tentang strategi dan desain pembelajaran tentang agenda 2 nilai dasar PNS berakhlak bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.